Ketika langit maka penuh dengan kelamnya penindasan, jiwa-jiwa pilihan memutuskan untuk mengecap kebebasan di bawah langit Habasyah. Mari kita buka lembaran perjalanan yang mengungkap hijrah ke Habasyah, sebuah kisah tentang keberanian, kesabaran, dan cahaya iman yang tak pernah pudar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat siksaan yang menimpa para sahabatnya. Rasul hanya bisa melihat dengan penuh keprihatinan tanpa sanggup melindunginya. Beliau tidak mengalami apa yang dialami para sahabat karena perlindungan di sisi Allah dan pamannya Abu Thalib. Melihat penderitaan yang dialami oleh para sahabatnya, Rasul lantas memerintahkan kaum muslimin untuk segera meninggalkan Mekah dan hijrah menuju Habasyah. Beliau tahu bahwa pemimpin Habasyah saat itu adalah raja yang adil dan tidak membiarkan orang dizalimi di hadapannya. Berdasarkan perintah Rasul, kaum muslimin pergi ke negeri Habasyah mencari perlindungan atas fitnah yang menimpa dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hijrah pertama dalam sejarah Islam. Hijrah pertama ini terjadi sekitar tahun 615 Masehi atau pada tahun kelima sejak Rasul mengumumkan misi Islamnya. Kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Hijrah pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan dan diikuti sebanyak 15 orang. Dalam hijrah pertama ini dilakukan secara diam-diam pada malam hari sehingga tidak terdeteksi orang-orang Quraisy sampai tiba di pantai. Ketika kaum Quraisy mengikuti jejak mereka, rombongan hijrah sudah melaut. Sesampainya di Habasyah, kaum muslimin disambut dengan hangat dan penuh rasa persahabatan oleh penduduk Habasyah. Lalu Raja Habasyah menempatkan kaum muslimin di sebuah tempat yang berada di sebelah provinsi Tigray. Tempat tersebut dinamakan Negas, disinilah tempat penyebaran Islam pertama di negeri orang. Muhajirin hidup dengan aman di Habasyah. Namun, pada bulan Syawal mereka pulang ke Makkah setelah terdengar kabar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Mendekati Makkah, barulah Muhajirin tahu bahwa apa yang mereka dengar adalah hoax. Orang-orang Quraisy belum masuk Islam. Mereka hanya bersujud karena terpesona dengan Al-Quran ketika Rasulullah membaca surat An-Najm. Sebagian Muhajirin kembali ke Habasyah sementara sisanya melanjutkan perjalanan ke Mekah dan masuk secara menyelinap. Setelah itu kaum Quraisy semakin menindas kaum muslimin, maka Rasul memutuskan untuk melakukan hijrah yang kedua. Hijrah kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dan diikuti oleh 101 orang. Di sana mereka mendapat keamanan lingkungan dan perlakuan yang baik yang merupakan hal didambakan atas penyiksaan yang selama ini menimpa kaum muslimin. Kaum Quraisy semakin marah dan ingin membunuh Nabi Muhammad dan menjemput kaum muslimin. Berbagai upaya dilakukan oleh kaum Quraisy, mereka membujuk Raja Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin yang ada di Habasyah dengan imbalan hadiah-hadiah. Namun, Raja Najasyi tetap melindungi kaum muslimin, mempersilahkan kaum muslimin untuk tinggal di negerinya sesuka hati dan mempersilahkan utusan kaum Quraisy untuk pulang serta mengembalikan hadiah-hadiah dari kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat yang tidak ikut hijrah menetap di Syi'ib yang berada di luar kota Mekah dan terletak di celah bukit. Mereka tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun dan terpencilkan oleh kaum Quraisy. Mereka tetap berdakwah menyebarkan agama Allah dengan sabar dalam menerima celaan dari kaum Quraisy.